working capital NWWC sama dengan aktivitas lancar kurang hutang lancar. Rasio likuiditas atau current ratio, quick ratio bagi achieve test ratio. Current ratio sama dengan aktivitas lancar dibagi dengan hutang lancar. Quick ratio sama dengan aktivitas lancar dikurang dengan persediaan hutang lancar. Oke, saya akan menjelaskan pengertian analisis laporan keuangan. Secara umum, laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan, dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Analisis laporan keuangan adalah kegiatan menganalisis laporan keuangan menggunakan konsep dan standar akuntansi keuangan, keakuratan dan pencegahan kesalahan penafsiran terhadap informasi keuangan di dalam bisnis laporan keuangan, dilakukan dengan menggunakan sifat dan konsep akuntansi keuangan selama proses analisis laporan keuangan dalam aktivitas identifikasi, menilai, mengolah hingga membandingkan informasi laporan keuangan menjadi informasi yang benar-benar dan mendalam. Oke, saya akan melanjutkan ada tujuan analisis laporan keuangan. Pada dasarnya, tujuan utama dari analisis laporan keuangan adalah untuk memahami dan mendiagnosis informasi yang terkandung dalam laporan keuangan dengan maksud untuk menilai profitabilitas dan kesehatan keuangan serta membuat perkiraan tentang prospek di masa depan perusahaan. Berikut beberapa tujuan untuk melakukan analisis laporan keuangan, itu sebagai berikut. Yang pertama, memprediksi prospek masa depan berdasarkan hasil tinjau kinerja perusahaan di masa lalu seperti profitabilitas, arus kas, laba atas investasi, biaya operasional, dan lain-lain. Yang berikut, meneliti profitabilitas saat ini dan efisiensi operasional perusahaan sehingga kesehatan keuangan bisa ditentukan. Nah, yang ketiga tuh menilai prospek pertumbuhan dan profitabilitas perusahaan guna membantu pemangku kepentingan tertinggi untuk memprediksi dan menghindari kemungkinan terjadinya kebangkrutan. Nah, yang keempat, membantu bank dan investor untuk menentukan apakah pinjaman atau bantuan keuangan dapat diberikan kepada perusahaan atau tidak. Yang ketiga, jenis-jenis analisis laporan keuangan. Yang pertama itu analisis tren. Analisis tren atau yang sering juga disebut sebagai analisa time series merupakan jenis analisis yang digunakan untuk melihat kinerja perusahaan dari suatu waktu dibandingkan waktu yang lain. Untuk melakukannya, akuntan atau manajer keuangan biasanya menggunakan histori data dari laporan keuangan perusahaan. Pada praktiknya, metode yang digunakan dalam analisis tren adalah metode rasio laporan keuangan yang biasanya membandingkan laporan keuangan yang sudah pernah dibuat pada tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua, analisa common sense. Biasanya analisis jenis digunakan untuk menganalisa neraca dan laporan laba rugi perusahaan. Pada analisa common sense, tiap komponen pada laporan laba rugi bagi dengan penjualan lalu disajikan dalam presentase penjualan, sedangkan komponen neraca dibandingkan dengan total aset dan disajikan sebagai persentase total aset. Yang ketiga, analisa persentase perubahan. Analisa persentase perubahan dinilai sebagai salah satu analisa yang paling baik dan akurat. Analisa ini terdiri dari perhitungan tingkat pertumbuhan pada tiap komponen laporan laba rugi maupun komponen neraca terhadap tahun dasar pembuatannya. Oleh karenanya, akuntan dan manajer perusahaan jadi bisa melihat kondisi berbagai akun pada laporan laba rugi maupun neraca melalui hasil analisa ini. Nah, yang keempat, analisa industri. Analisa jenis ini
dan perbandingan kondisi suatu perusahaan dengan kondisi perusahaan lain yang bergerak pada industri yang sama. Oke, saya akan melanjutkan tentang sifat-sifat analisis laporan keuangan. Yang pertama itu relevan. Laporan keuangan yang kita buat harus bersifat relevan. Hal tersebut penting karena sebuah laporan harus menyajikan sesuatu yang bermanfaat. Selain itu, informasi yang disajikan yang relevan sangat bermanfaat juga untuk memenuhi kebutuhan si pelaku bisnis dalam mengambil keputusan. Suatu laporan dinilai relevan jika informasi yang disajikan mampu mempengaruhi keputusan ekonomi si pelaku bisnis. Yang kedua itu dapat dipahami. Laporan keuangan juga harus memiliki karakteristik yang dapat dipahami banyak orang, khususnya orang-orang yang berkepentingan. Jadi, para pelaku bisnis atau siapapun yang ingin menganalisis laporan keuangan, pastikan untuk memahami betul mengenai aktivitas ekonomi maupun bisnis. Informasi yang disajikan bisa dikatakan dapat dipahami apabila semua penggunanya mampu mengerti dan memahami apa yang tersaji dari informasi tersebut. Yang berikut ada jenis-jenis metode analisis laporan keuangan. Secara umum ada dua metode analisis laporan keuangan, yaitu metode horizontal dan vertikal. Analisis horizontal, metode analisis keuangan horizontal adalah metode analisis dengan membandingkan pos-pos laporan keuangan yang sama pada periode yang berbeda. Biasanya perbandingan laporan keuangan yang dianalisis menggunakan 2 atau 3 periode, di mana periode yang lebih awal digunakan sebagai dasar perbandingannya. Analisis ini digunakan dengan melihat persentase penurunan dan kenaikan pos laporan keuangan dari periode yang dibandingkan. Yang kedua, analisis vertikal. Analisis vertikal adalah analisis yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan hubungan pada tiap unsur laporan keuangan dan total akun di dalam laporan keuangan tunggal. Perhatikanlah laporan keuangan yang di bawah ini. Oke, saya akan melanjutkan teknik analisis laporan keuangan. Yang pertama tuh ada teknik analisis komparatif. Laporan komparatif membahas perbandingan item-item berbeda dan akun laba rugi dan neraca dalam 2 periode atau lebih. Laporan komparatif terpisah disiapkan untuk akun laba rugi sebagai laporan penghasilan komparatif dan untuk neraca. Sebagai aturan, setiap laporan keuangan dapat disajikan dalam bentuk laporan komparatif seperti neraca komparatif, laba rugi komparatif, biaya komparatif, laporan produksi, laporan komparatif model kerja, dan sejenisnya. Yang kedua, komparasi laporan penghasilan. 3 informasi penting diperoleh dari komparasi laporan penghasilan adalah laba kotor, laba operasi, dan laba bersih. Perubahan atau peningkatan dalam profitabilitas bisnis dicari tahu selama periode waktu tertentu. Jika perubahan atau peningkatan tidak memuaskan, manajemen dapat mengetahui alasan dan berbagai tindakan korektif dapat diambil. Yang ketiga itu neraca komparatif. Kondisi keuangan dari operasional bisnis dapat diketahui dengan menyiapkan neraca komparatif. Berbagai neraca item neraca untuk 2 periode yang berbeda digunakan. Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan aset tetap untuk perbandingan. Demikian juga liabilitas diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan kekayaan bersih pemegang saham. Kekayaan bersih istilahnya pemegang saham termasuk model saham, ekuitas, model saham, preferensi, cadangan, dan surplus atau sejenisnya. Yang berikut, analisis rata-rata. Setelah kita menghitung analisis tren untuk mengetahui masalah bisnis, rasio tersebut dibandingkan dengan analisis rata-rata industri. Kedua tren ini dapat disajikan pada kertas grafik juga dalam bentuk kurva. Presentasi fakta dalam bentuk gambar ini membuat analisis dan perbandingan lebih komprehensif dan mengesankan. Yang berikut, analisis rasio. Analisis rasio adalah upaya mengembangkan hubungan yang bermakna antara item-item individu atau kelompok item dalam neraca atau akun laba rugi. Analisis rasio tidak hanya berguna bagi pihak internal yang menjadi perhatian bisnis, tetapi juga berguna bagi
Mahasiswa Universitas Kristen Wirawacana Sumba berkata, berpikir, berkarya.